Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah. Kami dari kelompok 1 kelas 6B. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan pengelolaan kawasan konservasi yaitu cagar alam. Nama saya Ma'rifatul Hidayah. Saya akan menjelaskan latar belakang terkait dengan cagar alam. Cagar alam itu apa sih? Nah, cagar alam itu merupakan kawasan konservasi yang digunakan untuk menjaga flora dan fauna yang ada di dalamnya beserta habitatnya. Gitu. Yang bisa kita lihat juga, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Nah, maka dari itu diperlukan suatu kawasan konservasi untuk menjaga itu semua gitu. Karena jika tidak, lama-kelamaan manusia dengan keserakahannya akan mampu gitu merusak hal tersebut gitu. Nah, karena kayaknya tadi keanekaragaman kita, sumber daya kita seolah anak-anak bangsa terlelap gitu dalam euforia kemewahan tersebut gitu. Padahal seharusnya kita harus menjaga kelestariannya. Lingkungan hidup itu perlu kita jaga dari aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan. Nah, dari kekhawatiran-kekhawatiran tadi, maka dibentuklah kawasan cagar alam, kawasan konservasi cagar alam oleh pemerintah kita. Nah, ternyata cagar alam itu merupakan kawasan konservasi dengan status level yang tertinggi di antara yang lainnya. Sehingga cagar alam itu harus steril dari kegiatan manusia, pure murni di dalamnya suatu ekosistem dan flora-flora dan fauna serta habitatnya di sana terjaga dengan baik. Menurut Otto 2001, nah di sini cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Dengan cagar alam tidak diperbolehkan adanya segala jenis eksploitasi. Jadi di dalam cagar alam itu tidak boleh ada kegiatan manusia yang merusak, tidak boleh ada eksploitasi apalagi. Jadi benar-benar harus terjaga dan steril gitu, benar-benar alam. Cagar alam harus dilestarikan keberadaannya, dijaga kelestariannya, tidak boleh dirusak karena hal tersebut merupakan daya dukung lingkungan atau penyangga kehidupan kita sebagai manusia. Adanya cagar alam selain bertujuan untuk menunjang fungsi pokok kawasan juga ternyata dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, teman-teman. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dekat kawasan cagar alam tersebut. Nah, seperti manfaat ekologisnya, kemudian antara lain itu sebagai sumber daya air, penyedia plasma nutfah, habitat satwa, mendaur ulang karbon dioksida, mencegah erosi, longsor, banjir dan bencana alam lainnya gitu. Semua itu bisa diantisipasi dengan adanya cagar alam. Suatu kawasan layak dijadikan sebagai cagar alam itu apabila pertama memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan serta ekosistem. Selanjutnya mewakili formasi biota tertentu dan unit-unit penyusunnya. Kemudian memiliki kondisi alam yang masih alami dan belum terganggu oleh manusia, memiliki ciri khas potensi sehingga dapat menjadi contoh ekosistem. Kemudian memiliki komunitas tumbuhan beserta ekosistem yang langka atau keberadaannya hampir punah gitu ya. Jadi ada di situ. Kemudian memiliki luas yang cukup dan bentuk tertentu untuk mendukung pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami. Siti Tolia akan mencoba menjelaskan pengertian dari cagar alam, kemudian karakteristik serta fungsi dari cagar alam itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian dari cagar alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya itu mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem yang perlu dilindungi. Kemudian sedangkan menurut KBBI adalah hukum daerah kelestarian hidup tumbuhan dan binatang atau flora dan fauna yang di dalamnya itu dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan suaka alam. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik.
ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi dari sebuah kawasan suaka agar ditetapkannya sebagai kawasan cagar alam. Yang pertama yaitu mempunyai keanekaragaman jenis flora dan fauna tipe ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu memiliki formasi biodata. Kemudian yang ketiga mempunyai kondisi alam baik biodata maupun fisiknya. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengolahan yang efektif dan menjamin proses kelangsungan ekologis. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai ciri khas potensi. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai komunitas satwa yang serta ekosistemnya itu yang langka atau keberadaannya itu hampir terancam punah. Kemudian di sini ada fungsi dari cagar alam itu sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu melindungi dan melestarikan segala ekosistem yang di dalamnya, terutama yang keberadaannya itu hampir punah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana edukasi, khususnya bagi para akademisi atau sebagai penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu wisata alam menarik yang berbasis keindahan alam. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari cagar alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah cagar alam Gunung Papandayan. Cagar alam Gunung Papandayan dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat II dan terletak di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Terdapat 3 tipe vegetasi utama di kawasan ini, yaitu vegetasi kawah, hutan campuran, dan padang rumput. Berdasarkan kriteria BirdLife International, cagar alam Gunung Papandayan merupakan daerah penting burung yang ditandai oleh adanya 2 jenis burung yang terancam kepunahan dengan status genting, yaitu elang Jawa dan luntur gunung, serta 16 jenis burung dengan sebaran terbatas. Nah, selanjutnya adalah cagar alam Pulau Dua. Cagar alam Pulau Dua terletak di Teluk Banten, termasuk ke Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Pulau Dua, yang sering disebut sebagai Pulau Burung, ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1937. Pulau Dua ditetapkan sebagai cagar alam seluas 32,85 hektar melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3107 pada tanggal 25 April 2014. Potensi flora dan fauna yang ada di cagar alam Pulau Dua ini, yang pertama ada formasi rhizospora yang menempati daerah berlumpur sedikit keras, kadang tercampur dengan koral mati yang selalu digenangi air laut. Contohnya adalah tumbuhan bakau, tanjang, gedangan, dan taruntum. Kemudian ada formasi Avicennia yang menempati daerah lumpur yang masih lunak yang selalu tergenang air laut dengan posisi menjorok keluar. Tumbuhan yang dapat beradaptasi pada formasi ini antara lain tumbuhan api-api, pidada, niri, dan tanjang. Selanjutnya adalah formasi Diospyros yang menempati wilayah daerah daratan yang tidak terjangkau oleh genangan air laut. Contohnya adalah Kiribut, Tanjung, Kepuh, Dadap Laut, dan Soka Hutan. Selanjutnya ada formasi semak belukar, umumnya menempati daerah-daerah punggung pada ketinggian 2-3 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah Pluce indica, Tripasi terrifolia, dan Expatorium oderatum.
Selanjutnya adalah potensi fauna yang ada di Cagar Alam Pulau 2. Tercatat sekurang-kurangnya 110 jenis burung dari 39 suku, termasuk paling tidak tercatat 57 jenis burung yang dikategorikan burung air. Dari jumlah tersebut, 38 jenis diantaranya merupakan burung yang dilindungi di Indonesia. Bahkan, satu jenis termasuk dalam kategori endanger menurut IUCN, yaitu cikalang Christmas atau Fregata andrewesi. Satu jenis termasuk kategori vulnerable, yaitu wilwo atau Mictere cinere, dan satu rare, yaitu kacamata Jawa atau Zosterops flavus, serta 3 jenis termasuk dalam appendix 2 CITES, yaitu elang alap Cina, ketupa ketupu, cabak kota. Selanjutnya ada pengelolaan cagar alam. Pengelolaan yaitu kegiatan untuk menjamin kelangsungan operasi dan pemeliharaan agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran, fungsi, dan manfaat yang telah direncanakan pada kawasan dan ruang kawasannya. Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis ekonomis, dan sosial budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Upaya tersebut menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi: yang pertama, perlindungan dan pengamanan kawasan. Yang kedua, inventarisasi potensi kawasan. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan. Selanjutnya adalah pengelolaan cagar alam beserta dengan kebijakannya. Pengelolaan kawasan konservasi dasarnya antara lain Undang-Undang Nomor 1990 tentang KSD, hayati dan ekosistemnya. Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Berawal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, yaitu Undang-Undang Nasional pertama yang memberikan pengaturan tentang perlindungan sumber daya hutan, yang disebutkan mencakup pemanfaatan satwa liar yang harus dilakukan sedemikian rupa. Perlindungan hutan ini dimaksudkan agar hutan lestari baik karena fungsi, sifat, ataupun peruntukannya. Hutan di dalam UPK diartikan sebagai suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Berdasarkan sifatnya yang khas, hutan diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati atau manfaat lainnya sebagai hutan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan berdasarkan kepentingannya, ada taman buru dan taman wisata yang masuk ke dalam wisata buru. Setelah itu, UPK kemudian memberikan mandat khusus untuk membentuk kepolisian khusus kehutanan yang dikenal dengan Jagawana. Pengaturan mengenai perlindungan hutan selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun 1985, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Di samping ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan, UUPK juga melahirkan 2 peraturan pemerintah yang sangat penting, yaitu pertama PP nomor 21 tahun 1970 tentang
hak pengusahaan hutan, dan hak pemungutan hasil hutan, atau yang disingkat HPH dan HPHH. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. 3 peraturan pemerintah tersebut dikatakan sebagai paket peraturan pelaksana utama dari UPK. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya. Karena itu perlu dijaga kelestarian fungsinya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya guna kemakmuran bagi rakyat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 yang memuat cukup komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagai rujukan, yang selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1990 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang mengatur tentang penetapan kawasan dan pengelolaan KSA dan KPA. Menteri menunjuk suatu kawasan tertentu sebagai cagar alam atau suaka marga satwa apabila setelah mendengar pertimbangan gubernur, kepala daerah tingkat 1 yang 34 bersangkutan, berdasarkan berita acara tata batas yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Ruang. Tujuan pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan, lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Nah, yang menjadi menarik dari UPR ini adalah asas yang dicantumkannya, yaitu ada 2. Pertama, pemanfaatan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Kemudian asas yang kedua yaitu keterbukaan, kesamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Maka jika melihat kedua asas tersebut dapat dikatakan telah ada kesadaran untuk memasukkan prinsip-prinsip demokrasi. Berikut presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.